Selamat bergabung kembali pada acara Friday Morning Forum ke-29 yang saya perkenalkan. Nama saya Anastia Bagas Dewantara. Saya selaku dari grup Wireless Mobile Communication Research Group. Pada hari ini akan ada presentasi yang dilakukan oleh Fairness RG Group yang diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Kalamullah Ramli MN dengan Pak Arif Rahman Hakim selaku presenternya. Dengan judul A Novel Digital Forensic Framework for Data Breach Integration. Untuk Bapak Arif Rahman Hakim, saya persilakan. Terima kasih Pak Bagas, Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para profesor belum hadir. Ada koordinator FMF, Bapak Dr. Catur, pagi Pak. Bapak Ibu sekalian hadirin, khususnya mahasiswa S3, rekan-rekan seperjuangan, berjuang mencari novelty ya. Perkenalkan, saya Arif Rahman Hakim, mahasiswa S3 di grup Fairness dengan grup leader Profesor Kalamullah Ramli. Saya sebagai dosen sebelum masuk di S3 UI ini di Politeknik Siber dan Seni Negara. Kemudian sejak Februari 2022 saya masuk program S3 DTE UI ini. Jadi semester ini merupakan semester keempat di studi S3 saya. Bapak Ibu, jadi judul yang akan kami paparkan ini judulnya Novel Digital Forensic Frameworks for Data Breach Investigation. Ya, memang motivasinya belakangan kita ketahui ya, baik di Indonesia maupun global, insiden data breach ini begitu banyak gitu. Jadi harapannya yang mendorong motivasi saya mengambil topik ini ya, paling tidak bisa berkontribusi sekecil apapun gitu ya. Berharap. Selamat datang Pak Dr. Arif. Pak Dep, selamat pagi Pak. Sekecil mungkin bisa berkontribusi positif ya, bagian dari isu ini ya, sehingga bisa memberikan satu kontribusi yang bisa dimanfaatkan. Jadi sebagaimana judulnya, ya, jadi data breach ini memang kalau kita melihat dari segi insiden ya, ada yang pre, ada yang ongoing, ada yang post insiden ya. Nah, fokus saya di post insiden ini. Jadi bagaimana melakukan investigasinya setelah terjadi. Nah, salah satu domain ketika kita masuk ke riset ini yaitu digital forensik. Nah, salah satunya adalah langkah awalnya di riset saya, ini merupakan bagian dari riset disertasi saya. Jadi kami coba mengembangkan frameworks-nya dulu. Nah, hari ini kami coba paparkan framework yang kami propose, kemudian nanti semoga bisa menjadi solusi ya. Kontennya untuk pagi ini, pertama introduction, kemudian yang kedua saya akan memberikan sedikit related works, basic dari apa itu digital forensik, kemudian data breach itu sendiri. Tapi di introduction ini penting bagi saya untuk menyampaikan bagaimana trennya, kemudian bagaimana impact-nya, kemudian juga masalah apa yang coba kita lingkupi untuk diselesaikan, kita buat problem statement-nya, dan yang penting adalah kontribusinya apa kita tentukan di sini. Kemudian di related works saya akan coba memberikan pengantar saja 2 poin awal ini, data digital forensic investigation, kemudian yang kedua data breach breakdown phases. Nah, yang ketiga saya akan coba berikan sebuah
benchmark ya beberapa existing frameworks untuk melihat limitationnya seperti apa. Kemudian dari limitasi itu kita bisa beranjak ke solusi apa yang kita mau tawarkan, improvement apa yang bisa kita lakukan sebagai peluang. Nah, itu di related works. Di bagian ketiga tentang propose frameworks-nya nanti kita akan lihat lebih detail arsitekturnya seperti apa, kemudian juga kontribusinya secara detail seperti apa. Nah, di bagian yang keempat kita coba lihat sebuah studi kasus. Studi kasus ini kita lakukan untuk melihat propose framework tadi apakah bisa diimplementasikan, jadikan dia sebagai validasi apakah ini sudah betul atau tidak, apakah outputnya nanti sudah sebagaimana yang diharapkan. Nah, di studi kasus ini juga pembeda dari riset yang akan kami paparkan ini, step by stepnya itu akan kita berikan resultnya. Nah, itu menjadi yang penting juga, karena setelah saya lihat di beberapa artikel jurnal yang mempropos digital forensic frameworks yang baru, itu jarang sekali memberikan case study yang memang detail memberikan hasilnya data per data yang sudah dilakukan. Nah, terakhir untuk conclusion di sini saya akan melakukan recap summary ya, hasil poin-poin apa saja yang dikontribusikan, kemudian apa pembedanya dengan yang lain, dan juga tidak lupa future frameworks ya, future research, dan juga ada sedikit tambahan tentang publication. Baik, kita masuk ke introduction. Nah, yang pertama ini tentang tren ya. Jadi 3 catatan ini, 3 report ini, 3 laporan statistik ini memang bisa kita lihat seluruhnya menyebutkan trennya selalu meningkat dari tahun ke tahun ya. Yang pertama kita lihat Verizon memberikan laporan bahwa sebagian dari yang memang confirm insiden itu, coba lihat angkanya, 5.000 sekian merupakan kebocoran data ya, terkonfirmasi. Kemudian menurut Flashpoint di sini kita lihat ada data peningkatan 31,7%. Dilihat dari 2021 sampai 2022. Nah, ini cukup signifikan. Nah, yang ketiga kita lihat juga kalau tarik mundur lagi, peningkatannya itu menurut Accenture 11% dan 67% kalau kita tarik sampai 2014. Nah, jadi kita bisa simpulkan peningkatan trennya yang signifikan. Nah, yang kedua, bagaimana dampaknya ya? Dampak ini kalau kita lihat tidak hanya ke internal organisasinya saja, ternyata juga external organization. Makanya di sini riset di data breach ini Bapak Ibu tidak hanya melulu technical aspects. Jadi bisa kita lihat riset-risetnya juga ada yang mempublikasikan apa dampaknya terhadap customer, pengukuran risk perception dari customer itu meningkat seberapa tajam, kemudian stock value di market turunnya seberapa persen, gitu dampak dari insiden ini. Nah, jadi terbuka luas bagi Bapak Ibu juga untuk melihat domain ini ya. Kita bisa lihat kalau di internal operationnya terganggu, kemudian workforce-nya, moralenya turun, kemudian juga bisa dimungkinkan ada CIO-nya yang kehilangan pekerjaan karena dipecat dan lain sebagainya. Kemudian legal issues, bagaimana GDPR, kemudian baru di Indonesia ada Undang-Undang PDP 27 2022 yang membahas tentang perlindungan data pribadi. Nah, ini tentunya menjadi concern juga. Selanjutnya tentu saja saya berikan contoh di sini financial impact. Financial impact-nya kalau kita lihat sebagai contoh di sini ya, IBM memberikan laporan ya, report yang menyebutkan peningkatan global losses ya, kerugian finansial akibat insiden kebocoran data ini selalu meningkat, dan ini diprediksi di tahun 2025 oleh Cybersecurity Ventures ini menjadi 10,5 triliun US dollar. Nah, dari dampak itu solusi apa? Pendekatannya apa saja?
Nah, di sini kami menuliskan sebetulnya solution approach-nya itu harus komprehensif gitu ya. Kita mengenal di cybersecurity domain people, process, technology. Jadi di sini saya sebutkan ya human resource-nya juga, kemudian di sini teknologinya juga, dan juga prosedurnya juga. Apa sih Bapak Ibu kalau human resource ya, teknologinya yang diimplementasi, security control-nya sudah cukup kuat, terus di-update, di-pentest secara berkala. Namun kesadaran keamanan dari operator atau user atau employee di organisasi itu membuat jadi celah tersendiri ya. Kemudian aspek lainnya adalah prosedur, situ termasuk di situ SOP, kemudian juga adakah security policy di internal organization itu, ataupun juga legal issue. Nah, ini sekarang kita masuk di technological aspect. Apa sih sebetulnya yang diharapkan sebagai solusi gitu ya? Bisa tidak teknologi itu membantu kita untuk memproteksi si datanya itu? Atau ketika memang insiden terjadi, bisa tidak untuk mendeteksi, analyze, dan juga handle insiden itu? Kemudian bagaimana recovery setelah aset-aset itu terdampak? Bisakah di-restore sistemnya? Dan juga improvement ya, sehingga insiden ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, di sini ada aspek yang penting tentang waktu ya. Jadi sebagai catatan aja penambah urgensi dari riset ini. Ketika di handle dengan lambat, maka sejatinya data breach-nya itu akan semakin parah ya, memperburuk situasi. Sehingga kesulitan untuk kita recovery, kemudian juga reputasinya semakin turun, kemudian juga kompleksitas investigasinya semakin rumit. Sekarang kita lihat lebih spesifik lagi teknological aspek. Digital forensiknya itu apa perannya? Sebetulnya sangat vital Bapak Ibu. Jadi ketika digital forensik ini dilakukan investigasinya, itu akan berupaya seoptimal mungkin untuk menemukan evidence, mengkolek akuisisi data dari beberapa devices, kemudian juga melakukan examination sehingga melihat artefak apa yang penting menjadi digital evidence di setiap insidennya, sehingga akan terlihat runtutan ya, bagaimana attack flow-nya itu, kemudian dampaknya, extend dari data breach ini, lingkupnya di mana saja. Nah, kemudian challenge-nya, digital forensik itu highly dependent dari environment-nya. Jadi oleh karenanya digital forensik itu tidak serta-merta jadi satu domain digunakan semuanya, maka muncul komputer forensik tersendiri. Even di komputer forensik kita masuk lagi ada OS forensiknya, ada memory forensiknya, kemudian file system dan lain sebagainya. Kemudian bergeser ke kanan ada mobile forensik, kemudian ada IoT forensik. Ketika teknologi-teknologi baru itu muncul seperti blockchain ini muncul lagi domain blockchain forensik. Gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman, bahkan deepfake forensik muncul menjadi sebuah topik yang baru gitu ya, sehingga bagaimana forensik itu bisa mendeteksi deepfake. Nah, di sini yang kedua perlu adaptive investigation framework ya, karena teknik prosedurnya berbeda-beda, kemudian bagaimana melakukan serangan, muncul serangan-serangan baru, nah, sehingga framework ini menjadi adaptif, dituntut menjadi adaptif. Tantangan yang ketiga yang bisa kami sampaikan di sini adalah beberapa framework yang memang fokus pada fase yang kami riset itu masih terdapat keterbatasan, khususnya dalam konteks investigasi forensik ya. Sehingga di sini kita bisa melakukan pernyataan masalah. Ya, jadi melihat tadi ya limitasi yang ada, kemudian juga dilihat dari framework tadi belum ada yang spesifik dan komprehensif analisisnya untuk mengupas data breach ini.
kemudian juga fokusnya itu lebih general, keseluruhan untuk investigasi, untuk melakukan digital forensic investigation seluruh insiden, ya, cyber attacks, cyber crime, cyber fraud, sehingga belum ada yang spesifik ke data breach investigation. Oleh karena itu penting kita memiliki framework ini yang memang spesifik. Nanti tujuannya kita akan bahas kenapa. Nah, salah satunya adalah karena memang data breach ini karakteristiknya berbeda. Nah, di sini saya berikan catatan ya. Sebagai contoh, web defacement, denial of service, dan data breach. Web defacement itu lebih menyerang integrity dari sistem ya. Tampilan dari sebuah website diubah-ubah, dimodifikasi, diganti dengan laman page yang attacker siapkan. Kemudian denial of service, dia lebih menyerang availability dari layanan. Nah, bandingkan dengan data breach yang fokusnya itu exfiltration sensitive data. Jadi tujuan akhirnya adalah attacker itu ingin ambil confidential, sensitive data, personal data dari customer di organisasi itu untuk diadministrasi ke sistem yang dalam kontrol attacker. Kemudian di sini dengan adanya spesifik framework ini, maka kita punya trade-off gitu ketika melihat critical aspek dari ketika kita melakukan investigasi. Selanjutnya kami mereplikasi gitu framework yang sudah ada, kita gunakan datasetnya. Oh, ternyata kalau pakai yang general itu tidak efisien karena banyak sekali langkah-langkah yang sejatinya kurang relevan terhadap insiden ini. Lantas kontribusi yang kami lakukan apa? Yang pertama, jadi keterbaruannya ini adalah yang membedakan dengan framework lain adalah dia spesifik ke data breach incident. Kemudian kontribusi yang pertama adalah memberikan analisis dari pertanyaan 5WH setiap investigasi itu dengan mengklasifikasikan evidence atau kategorisasi evidence. Kemudian kami sediakan juga step by step prosedur untuk konten analisisnya. Kemudian kita mendefine sebuah equation untuk chain of artifacts. Di sini yang akan mengkorelasikan satu artifak dalam satu fase kepada artifak fase yang lainnya. Kemudian juga kami berikan pemetaan ya bagaimana konten analisis ini setelah kita lakukan hasilnya seperti apa untuk menjawab, dan jawabannya itu ditemukan di step yang mana, itu kita lakukan detail. Selanjutnya untuk yang terakhir case study-nya, ini bisa menjadi kontribusi ketika memang di artikel yang lain tidak menyediakan analisis yang detail, kemudian langkah-langkah yang rinci dan hasil-hasil dari langkah-langkah tersebut. Itu kontribusinya. Sekarang kita masuk ke related works. Bapak Ibu, kalau melihat digital forensik sederhana, sebetulnya sederhananya 4 langkah ini. Yang pertama adalah collection. Kita mengambil akuisisi data dari banyak device. Kemudian yang kedua, kita melakukan examination. Kita melakukan pemeriksaan dari yang sudah kita akuisisi itu, adakah file-file tertentu, artifak-artifak tertentu yang nantinya kita analisis. Nanti pasti analisis inilah kita melihat ya bagaimana satu artifak, entah itu file, proses atau sub-proses, itu kita korelasikan antar satu dengan yang lainnya sehingga eventnya itu menjadi utuh, insidennya kita bisa berikan analisisnya dari hulu ke hilir. Yang terakhir ada reporting. Nah, Bapak Ibu, kami fokus kedua ini gitu ya. Karena banyak juga previous works yang hanya fokus ke reportingnya saja. Kalau Bapak Ibu cari reporting forensics, banyak juga riset di sana. Kemudian collectionnya juga ada tersendiri. Nah, maka kami fokus ke sini, kami kumpulkan framework-framework yang memang fokus kedua aspek ini. Selanjutnya, memahami insiden kebocoran data, Bapak Ibu, sederhana. 4 langkah ini sebetulnya yang terjadi.
Yang pertama, infiltration. Jadi si pelaku itu akan sebisa mungkin memperoleh akses masuk ke target environment. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan propagation, berpindah dari entry point ke node yang lainnya di dalam environment perusahaan target, mencari data-data yang memang sensitif, konfidensial. Nah, kemudian yang ketiga, dia melakukan agregasi. Oh, sudah ditemukan, oh dia kumpulkan tuh yang dia akan ambil datanya. Baru proses eksfiltrasi ke sistem yang under control dia. Banyak taktik dan teknik yang bisa digunakan. Jadi hanya 4 langkah ini sebetulnya. Jika Bapak Ibu baca berita ada data breach, oh ini yang digunakan ketika infiltrasinya seperti ini. Oh, eksfiltrasinya ke drive apa atau lain sebagainya, ya. Mudah. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kami kumpulkan ada 15 sebetulnya framework yang fokus ke 2 step tadi di tengah. Namun kita ketemukan 3 yang memang fokus ke detail analysis. Jadi ketemu 3, kemudian setelah survei itu ada 1 yang muncul lagi framework baru yang nomor ini di 4i yang nomor 34. Nah, di sini kita lihat kontribusinya masing-masing gitu ya, punya karakteristik tersendiri. Mari kita fokus ke limitationnya. Dari limitation ini kita lakukan kita kritisi gitu. Ini framework ini kurangnya apa gitu dengan tujuan riset kita gitu ya. Sebagai contoh di sini ya, untuk yang pertama di 4i, framework ini tidak memberikan eksplanasi secara detail gitu untuk keseluruhan hasil dari analisisnya. Dan juga untuk menjawab dari 5WH itu saya sebutkan ya, what, where, who, ya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa gitu ya. Sehingga kita bisa, oh dari limitasi ini kita bisa munculkan solusinya seperti apa. Kita detailkan satu-satu, oh kekurangan di 4i ini, kita pikirkan peluang solusinya seperti apa yang bisa kita implementasikan ketika kita mempropose frameworknya. Sehingga kita kompilasikan peluang-peluang, ini baru peluang tadinya. Kemudian ini ketika kita berhasil, ini kita proposekan solusinya seperti ini. Sehingga poin-poin yang ada tadi, kita bentuk menjadi framework yang kita buat. Nah, ini Bapak Ibu arsitekturnya secara umum 6 steps, 6 komponen. Diawali dari yang pertama evidence classification, ini yang tidak ada di framework lain. Kemudian juga chain of artifacts dengan visualisasi seperti ini. Dan ini yang memang fokus ya. Jadi fase-fase tadi dari breakdown phases di data breach incident kita jadikan fase. Nah, umumnya cyber attacks itu menggunakan cyber kill chain yang 7 tahap atau APT yang tahapnya lebih banyak. Nah, setelah kita replikasi pekerjaan riset orang lain, kita dapati oh ini kurang relevan terhadap hasil. Coba kita hilangkan bisa atau tidak. Sehingga kita ketemu 4 tahap ini yang benar-benar bisa secara efisien gitu ya. Kemudian kita lakukan timeline analysis, attack flow analysis, dan akhirnya ini juga yang kita berikan gitu petunjuknya, guideline-nya di framework ini yang memang khusus untuk data breach. Jadi dari poin-poin ini kita bisa lihat kontribusinya dari yang tadi sudah saya paparkan di slide awal. Pertama, ini kita masuk. Jadi ini kenapa penting bagi kami? Karena ketika melihat framework lain, tidak dijelaskan ini secara kategorisasi device-nya itu masuk ke apa. Karena ketika kita melihat informasi, misalkan nanti di studi kasus, informasinya adalah ada IP malicious gitu, yang menjadi campaign cyber attack di global. Nah, kita ngelihatnya itu apakah cek hostnya dulu, apakah kita lihat di network devices, atau kita lihat security devices. Nah, ini ketika mau klasifikasikan ini, investigator akan lebih mudah gitu untuk mencari node mana yang harus saya fokus akuisisi dulu untuk analisis. Tujuannya ya jelas untuk mencari potensial artifact.
Kemudian kontribusi yang kedua, kita melakukan content analysis yang kita propose prosedurnya seperti ini, gitu ya. Jadi kita rincikan 4 langkah apa saja yang dilakukan ya, mulai dari identify the source tadi berdasarkan kategorisasinya, kemudian ketika melakukan analisis itu assess dan extract, kemudian kita petakan artefak tadi ke fase data breach breakdown-nya, kemudian kita iterasi ya sampai seluruh fasenya itu penuh artefaknya. Dari sana korelasinya akan terlihat dengan mudah. Yang ketiga, kontribusinya ini chain of artifact. Jadi kami merepresentasikan 4 fase itu dalam bentuk equation 4-dimensional array. Nah, dari sini kita pisahkan 4 fase itu, kemudian di setiap artefak yang ditemukan kita input di fase mana. Ketika ada satu artefak yang sama, kemudian dia menjalani 2 proses, kita bedakan dengan superscript. Seperti itu. Kemudian yang kita lakukan adalah ketika menemukan satu, kita isi satu persatu, korelasikan ini relevan atau tidak, sehingga utuh sampai dengan fase exfiltration terisi artefaknya. Kita bisa lakukan juga visualisasi ya. Jadi ini untuk lingkaran, untuk host devices, kemudian dia bisa server, komputer, di sini bisa ini untuk network dan ini untuk security. Di sini bisa router, di sini bisa IDS, firewall dan lain-lain. Nah, ini kontribusi selanjutnya. Jadi dari kami pelajari dari framework yang lain, itu bagaimana framework ini memetakan jawaban-jawaban dari investigasi, ya kan? Kita lihat itu tidak ditemukan. Karenanya kami melihat, oh ini untuk mempermudah investigator, maka kita lakukan pemetaan ini. Ketika di incident data breach, itu what-nya itu apa? Jadi jenisnya apa? Step mana yang akan menjawab pertanyaan what ini? Ya, kita beri catatan apakah dia sensitive organization data atau personal data, karena beda, dampaknya secara legal akan beda. Kemudian yang kedua, who-nya, apakah eksternal atau internal actor? Ya, kita lihat dari step mana saja kita tulis di sini. Di sini kita berikan note-nya. Dan seterusnya gitu ya, sampai how-nya kita jawab dengan fase attack flow. Sehingga kita peroleh bagaimana attacker itu melakukan serangan mulai dari infiltration sampai dengan eksfiltrasi data. Bapak Ibu, ini yang selanjutnya case study analysis. Jadi di sini kami melihat satu insiden yang memang actual, kemudian kami replikasi di lingkungan lab ya. Namun dengan network architecture, kemudian asset profiles dan attack teknik yang menyerupai dengan kondisi aslinya, sehingga di sini ada bagan yang menggambarkan bagaimana arsitektur jaringan dari company victim. Nah, di sini kemudian ada sebuah trigger gitu di dalam studi kasus ini. Jadi National CERT Computer Emergency Response Team memberitahukan gitu ya, information sharing itu sangat lumrah dan memang wajib dilakukan antar cyber security practitioner. Nah, dia mengirimkan gitu, ada cyber attack campaign dengan satu IP address malicious, kemudian 2 malicious domain ya. Sehingga yang dilakukan adalah kita melihat perusahaan ini terdampak tidak dengan campaignnya cyber attack itu. Nah, kemudian ini hasil-hasilnya ya, tahap per tahap nih Bapak Ibu, mohon maaf karena datanya banyak gitu ya. Jadi saya tampilkan saja secara cepat. Jadi di sini setiap fasenya kita berikan hasilnya. Nah, terakhir di sini exfiltration data maksud kami. Jadi kita lihat di fase akhir itu si attacker mengkompres ya all files in xshare tmt.rar, kemudian dia menghapusnya setelah dia mengirimkan ke jaringan. Ini untuk fase menghilangkan jejak ya, menghapus data yang dia curi. Nah, itu
terlihat semua artefaknya apa, kita lihat dari akses sampai exfiltration, apa yang dilihat di data yang sudah kita akuisisi dari masing-masing node di network arsitektur. Nah, ini gambaran visualisasinya berdasarkan framework yang kami propose, dan ini jawabannya gitu ya. Sehingga ketika kita sudah melakukan tahap demi tahap tadi, kita bisa menjawab sebenarnya apa yang bocor. File share di file server. Jadi C drive itu yang tadinya tidak di share, dia pindahkan dulu ke domain share, kemudian baru dia hapus, dia zip dulu, kemudian baru dia hapus. Siapa pelakunya? External actor, karena IP-nya dari luar. Kemudian juga waktunya kita bisa catat kapan terjadi, di mana data itu bocor, di file server data at rest. Kemudian apakah intentional atau unintentional? Ini intentional breach karena memang attacker secara memang bertujuan untuk melakukan attack ini ya. Unintentional ini contohnya gini, kita konfigurasi security-nya tuh kurang kuat secara tidak sengaja gitu. Misalkan ada satu variabel yang tidak digunakan dalam satu program, nanti itu diisi untuk satu data gitu, ataupun juga konfigurasi password yang masih kita biarkan untuk default. Nah, itu unintentional. Kemudian attack flow-nya apa ini Bapak Ibu? Jadi si attacker itu mengirim email ke salah satu employee namanya Alice. Selamat pagi, Prof. Izin melanjutkan. Kemudian yang kedua, dia melakukan eksploitasi dengan vulnerability zero logon, kemudian dia mendapatkan akses untuk administrative privilege-nya, kemudian juga dia lakukan lateral movement dari PC1 ke operator, baru di sana dia dapatkan tuh dari komputer operator, dia dapatkan datanya. Ya, Bapak Ibu, bagian yang kelima, summary. Jadi dari hasil tadi 5 kontribusi yang sudah kami sampaikan, kami mensummary-nya di dalam tabel ini ya. Jadi melihat pembanding framework yang lain itu karakteristiknya seperti apa. Apakah dia untuk data breach? Tidak. Kemudian apakah memberikan pemetaan terhadap 5WH-nya? Tidak. Apakah ada evidence categorization? Di sini di 4i dan juga SRDFUM dia melakukan juga. Kemudian untuk detail analisis semuanya melakukan, karena memang kita persempit tadi framework yang banyak 15 lebih tadi, kita persempit yang memang fokusnya memberikan examination dan analisis detail. Kemudian apakah memberikan case study? Di sini 3 framework yang memberikan, termasuk framework yang kita propose. Kemudian yang terakhir, apakah memberikan result? Dari itu hanya framework yang kita miliki. Kemudian di sini poinnya adalah tujuan utamanya tadi dari riset ini adalah mempropos sebuah framework baru yang intinya spesifik untuk insiden data breach ini. Kemudian juga melihat efektivitasnya dari frameworknya, bagaimana limitasi tadi di tabel limitasi framework yang lain, kita coba peluang solusinya apa, kita kembangkan frameworknya apakah menjawab atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga, feature research-nya kami sedang mendalami di riset tahapan kedua ini, bagaimana mengefisiensikan baik itu proses maupun kompleksitas datanya ya, sehingga tidak semua data itu kita setelah akuisisi kita lakukan analisis, karena akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kita lakukan triase ataupun teknik lain yang sedang kita dalami untuk artikel yang kedua. Yang terakhir, bagaimana melihat potensi machine learning untuk mengassist segala proses yang ada tadi ya. Misalkan nanti untuk menjawab apakah ini internal aktor ataupun eksternal aktor, itu kita bisa melihat peluang machine learning itu untuk bisa mengklasifikasikan ya pelakunya dari internal atau eksternal. Ini referensinya Bapak Ibu. Nah, terakhir, jadi yang kami jelaskan kira-kira 20 menit 30 menit ke belakang tadi sudah kami publikasikan di dalam satu artikel jurnal Q1 IEEE Access, dan di sini ketika kita lihat akses hari ini
sudah 741 pembaca untuk full text view ya. Kemudian sudah ada 1 sitasi, dan ini semoga juga bisa termanfaatkan lebih lagi secara luas. Bapak Ibu, sudah saya siapkan ini shorten URL-nya, tinggal SID, FMF, ARH, nanti laman paper atau artikel kami bisa Bapak Ibu akses. Di sini penulisnya saya sendiri pertama, kemudian Prof. Kalamullah Ramli, kemudian Prof. Teddy Surya Gunawan, IAIUM Malaysia, kemudian Bapak Susilo Mindarta yang semester lalu sudah lulus gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu paparan dari kami. Ya semoga yang kita yang masih perlu publikasi, Allah mudahkan publikasi berikutnya. Yang belum punya publikasi yang pertama, yang sudah publikasi bisa publikasi dengan mudah. Karena sebagai akademisi ini menjadi bagian legasi kita, dan harapannya tidak sampai publikasi saja, artikel yang kita tulis bisa termanfaatkan sebaik mungkin dan seluas-luasnya. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Bagas, moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Arief atas presentasinya untuk investigasi data breach menggunakan Digital Forensic Framework. Oke, saya akan membuka sesi tanya jawab terkait presentasi oleh Pak Arief. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, mari kita beri aplaus kembali kepada Pak Arief atas paparannya tersebut. Oke. Baik, dengan berakhirnya paparan tersebut, mari kita akhiri kegiatan Friday Morning Forum kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian karena telah menghadiri Friday Morning Forum ke-29 saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pada pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.